Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Arifin dengan NIM 4112510006 dari Prodi Teknik Informatika dan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dia Nusantara. Di sini saya ingin memaparkan hasil PowerPoint mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi pengaruh globalisasi linguistik terhadap struktur dan kosakata bahasa Indonesia. Pada latar belakang, globalisasi mempersatukan kebudayaan melalui pertukaran pandangan dunia dengan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi menjadi salah satu faktor dalam globalisasi. Tantangan bagi masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kebudayaan dapat mempertahankan diri di tengah pergaulan antar bangsa, baik pada aktivitas ekonomi maupun budaya. Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma kesusilaan, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Linguistik mempelajari bunyi, bentuk kata, struktur kalimat, dan makna. Globalisasi linguistik menyebarkan bahasa antar budaya akibat teknologi. Pada rumusan masalah ini, apa itu globalisasi linguistik? Globalisasi linguistik itu adalah proses penyebaran dari pertukaran bahasa antar budaya yang terjadi secara masif akibat perkembangan teknologi, komunikasi, dan mobilitas manusia. Pengaruh terhadap struktur dan kosakata. Selain struktur, perubahan kosakata juga menjadi salah satu dampak yang paling terlihat dari globalisasi linguistik. Masyarakat banyak menggunakan istilah asing seperti download, meeting, upgrade, atau deadline tanpa melakukan proses penerjemahan maupun adaptasi di dalam bahasa Indonesia. Dampak bagi anak usia 7 hingga 12 tahun sangat rentan terhadap pengaruh luar. Paparan intensif terhadap media digital seperti YouTube, permainan daring, dan media sosial yang sebagian besar menggunakan bahasa asing membuat mereka lebih mudah meniru istilah asing. Anak-anak sering menggunakan campur kode sebelum memahami bahasa Indonesia baku secara menyeluruh, sehingga kemampuan berbahasa Indonesia mereka bisa membuat terhambat. Kondisi ini menuntut adanya pendampingan orang tua dan pembinaan bahasa sejak kecil. Tantangan mempertahankan bahasa Indonesia ini meliputi dominasi konten asing di media digital, rendahnya penggunaan bahasa Indonesia baku di ruang publik, serta pandangan bahwa bahasa asing memiliki nilai prestis yang lebih tinggi. Upaya menjaga kelestarian bahasa Indonesia yaitu dengan pemerintah perlu memperkuat kebijakan penggunaan bahasa Indonesia. Sekolah harus meningkatkan literasi bahasa dan masyarakat diharapkan selektif dalam menyerap kosakata asing. Setelah itu, penggunaan istilah bahasa Indonesia dalam bidang teknologi, pendidikan, dan media juga harus terus didorong agar bahasa Indonesia tetap bertahan dan berkembang di era global. Tujuan penulisan pertama ini untuk menjelaskan pengertian globalisasi linguistik dan bagaimana proses terjadinya di masyarakat Indonesia. Untuk menganalisis dampak globalisasi linguistik terhadap struktur dan kosakata bahasa Indonesia, untuk mengkaji pengaruh globalisasi linguistik terhadap anak-anak usia 7 hingga 12 tahun sebagai kelompok yang rentan terpapar pengaruh budaya dan bahasa asing. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan bahasa dan budaya nasional di tengah arus globalisasi, untuk memberikan rekomendasi langkah-langkah pelestarian bahasa Indonesia agar tetap eksis di era global pembahasan.
Pengaruh pada struktur kalimat dalam hal struktur bahasa. Masuknya bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, telah menyebabkan masyarakat mulai meniru pola kalimat asing dalam penggunaan bahasa Indonesia. Perubahan kosakata akibat istilah asing, banyak pengguna yang secara tidak sadar mengikuti pola sintaksis bahasa Inggris saat berbicara, seperti penggunaan preposisi asing seperti on, with, atau by yang disisipkan dalam kalimat bahasa Indonesia. Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran struktur kalimat serta perubahan cara masyarakat mengekspresikan ide dalam bahasa Indonesia. Dan dampak positif memperkaya kosakata. Masyarakat banyak menggunakan istilah asing seperti download, meeting, upgrade, atau deadline tanpa melakukan proses penerjemahan maupun adaptasi di dalam bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia memiliki padanan kata seperti unduh, rapat, tingkatkan, dan batas waktu. Penggunaan kosakata asing secara langsung ini memang memberikan kemudahan dalam komunikasi global, tapi apabila tidak diimbangi dengan pelestarian kosakata asli, dikhawatirkan dapat mengurangi eksistensi istilah Indonesia dalam jangka panjang. Di sisi positif, globalisasi linguistik memperluas wawasan masyarakat terhadap kosakata baru dan memungkinkan terciptanya komunikasi lintas budaya. Dampak negatif pergeseran identitas bahasa. Identitas bahasa Indonesia dapat mengalami pergeseran akibat maraknya penggunaan campur kode yang tidak sesuai kaidah. Generasi muda bahkan mulai menganggap penggunaan bahasa asing sebagai sesuatu yang lebih modern atau bergengsi. Sebagai kosakata asli bahasa Indonesia semakin jarang digunakan. Pengaruh besar pada anak usia 7 hingga 12 tahun. Ini biasanya menurut istilah asing, anak-anaknya sering menggunakan campur kode sebelum memahami bahasa Indonesia baku secara menyeluruh, sehingga kemampuan berbahasa Indonesia mereka bisa terhambat. Kondisi ini juga bisa meniru adanya pendampingan orang tua dan pembinaan bahasa sejak dini. Selanjutnya, tantangan dan upaya. Masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan bahasa nasional di tengah arus globalisasi. Tantangan tersebut meliputi dominasi konten asing di media digital, rendahnya penggunaan bahasa Indonesia baku di ruang publik, serta pandangan bahwa bahasa asing memiliki nilai prestis yang lebih tinggi. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan penggunaan bahasa Indonesia. Sekolah harus meningkatkan literasi bahasa dan masyarakat diharapkan selektif dalam menyerap kosakata asing. Selain itu, penggunaan istilah bahasa Indonesia dalam bidang teknologi, pendidikan, dan media juga harus didorong agar bahasa Indonesia tetap bertahan dan berkembang di era global. Next, kesimpulan. Globalisasi linguistik memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia, terutama dalam aspek struktur dan kosakata. Masuknya bahasa asing menyebabkan perubahan pola kalimat, maraknya campur kode, serta meningkatnya penggunaan istilah asing tanpa adanya adaptasi. Komunikasi lintas budaya, dampak meskipun globalisasi turut memperkaya kosakata dan mempermudah komunikasi lintas budaya. Dampak negatifnya tak perlu diwaspadai, terutama terhadap anak usia 7 hingga 12 tahun yang sangat rentan meniru bahasa asing dari media digital.
Untuk menjaga identitas bahasa Indonesia diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat agar bahasa Indonesia tetap digunakan secara baik, benar, dan sesuai kaidah di era globalisasi. Selanjutnya untuk saran sini untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat literasi kebahasaan melalui kurikulum yang menekankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat juga harus lebih selektif dalam menyerap kosakata, membiasakan diri menggunakan istilah bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, orang tua perlu membimbing dan mengawasi penggunaan bahasa pada anak-anak, terutama dalam konsumsi media digital yang banyak memuat bahasa asing. Media massa dan konten digital diharapkan dapat berperan aktif memprioritaskan penggunaan bahasa Indonesia agar bahasa nasional tetap berkembang dan tidak kehilangan. Saja paparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.